Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Jin. Jadi sudah sampai ayat 20. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas jin itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi. Beliau mengatakan situ marat, ada 6 kali. Pertemuan ke-6 itu ada 70,000, ada 70 jin, 70,000 jin. 70,000 jin yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Makanya ayat 20 ini ada dua asbabun nuzul, ya, dua pemahaman tentang asbabun nuzul. Kenapa turun ayat ini, ayat yang ke-20? Rupanya ketika Nabi Muhammad mendakwahi mereka 70,000 orang ini, orang kafir ada juga mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melihat ada dua asbabun nuzul yang berbeda. Asbabun nuzul yang pertama ini ada dalam tafsir Al-Qurtubi, ada di dalam Imam Asy-Syaukani Fathul Qadir, ada juga dalam tafsir Sawi. Ketika itu datang Nabi Muhammad didatangi oleh kafir Quraisy. Apa katanya? Amilta amrun azim. Kamu sudah melakukan hal yang sangat besar sekali, sehingga kamu itu sudah membuat kaumku, kelompokku sudah mengikutimu. Sekarang tinggalkan dakwahmu, aku jamin kehidupanmu, kata kafir Quraisy ini. Sebagian mengatakan bukan itu asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya datang sesosok jin namanya Wirdan. Jadi jin Wirdan ini mengatakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Apa kata Wirdan ini? Katakan kepada Muhammad, kalau dia terus berdakwah maka kelompok jin itu mengikuti beliau semuanya. Katakan kepada dia, uji ruka, saya akan menjaminmu nanti tidak dibakar di neraka, saya jamin kamu. Ya, ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah. Ya Muhammad, jawablah seperti ini ya Muhammad, ya. Ini ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Ini uslub khitabi namanya. Jadi nanti di Al-Qur'an ada qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Ini gaya bahasa ini adalah gaya bahasa dialog Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti dialog Allah dengan Nabi Muhammad itu berlaku untuk Nabi Muhammad saja, tidak. Tapi berlaku untuk semuanya. Ini sesuai dengan kata Imam Sya'rawi, kullu khitabin lin nabi khitabun li ummatihi. Jadi setiap Allah berdialog dengan Nabi, dialog ini juga berlaku untuk umat Nabi, ya. Kecuali ada dialog-dialog khusus nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus dilakukan oleh Nabi. Maka Allah mengatakan qul, katakan hai Muhammad kepada kafir Quraisy. Satu. Ini kalau asbabun nuzul yang model pertama tadi, Pak. Atau qul, katakan ya Muhammad kepada kelompok jin, ya, Pak, kepada kelompok jin. Ini kalau asbabun nuzulnya yang model kedua. Katakan kepada orang kafir, katakan kepada kelompok jin, qul innama ad'u rabbi. Ini innama itu adalah jumlah hasar namanya, Pak. Jumlah hasar. Hasar itu batasan. Arti batasan, Rasulullah sudah membatasi. Mana kehidupan dunia, mana akhirat, mana dakwah, sudah dibatasi oleh Rasulullah. Contoh, ya.
Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia yang kita bangga, na jabatan, na peng, na rumah, na tanah, tidak lebih dari 5 kata Allah. Hanya lebih dari 5. Setelah 5 ini menunggu masa saja. Menunggu masa kapan kita ini meninggal atau kapan harta ini 5 ini meninggalkan kita. Itu saja. La'ibun, main-main. Jadi main-main dia jak kena bedah benga, jak duk kedi, kem kena, kem kedi, masuk kantor, bercanda di sini, pulang lagi ke rumah, besok pergi kantor, bercanda lagi. Kan namanya menunggu mati, Pak. Tak pernah mati katanya. Jadi hari-hari kita sama seperti menunggu kematian. Kapan dipanggil oleh Allah? La'ibun wa lahwun. Lahwun itu apa? Yang ingin kita ceritakan hasar innama di sini, Pak. Innama itu batasan. Sehebat apapun orang itu ada batasannya. Sekaya apapun orang itu ada batasannya. Sesehat apapun seorang itu ada batasannya. Sebanyak apapun hartanya ada batasannya. Jadi ini innama ini batasan kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa balaghah ini namanya hasar. Hasar mahsur atau kasar maksur, ya. La'ibun wa lahwun. Lahwun itu diperdaya oleh jabatan. Dulu salat tepat waktu, sekarang enggak lagi gara-gara ada jabatan. Dulu salat tepat waktu, sekarang enggak ada lagi, sudah disibukkan kedih ugle, kedih ladang, sawah dan lain sebagainya. Ini lahwun. La'ibun wa lahwun. Kapan berhenti itu? Ketika mungkin harta kita hilang atau kita yang hilang, kita yang meninggal dunia. Wa zinatun. Zinatun itu menghias diri, beli baju baru, beli sandal baru, beli kendaraan baru, beli yang baru-baru semua. Ya. Wa tafakhurun bainakum. Dan dunia itu tidak lebih dari apa? Saya barusan beli ini. Kamu apa? Kamu ada seperti saya? Ya, itu saja padahal, Pak. Tidak ada apa-apa. Ya, Pak. Saya barusan beli ini, saya barusan beli itu. Anak saya sekolah di Amerika. Ngerom Pak Tikula. Pak Tikula Tikula ini okey dah legau, Pak. Anulun di Amerika, anulun di Australia, Pak. Jadi tafakhur itu ya cuma segitu saja, ya Pak, segitu saja. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Dan saling membanggakan banyak harta dan banyak anak. Anak saya banyak. Ada yang di Amerika, ada Australia, ada yang di Jawa, ada yang di Medan, ada bangga dengan anaknya atau bangga dengan hartanya. Cuma itu saja kata Allah, lain tidak ada. Itu tidak bisa memudaratkan kita sama sekali, tidak bisa, Pak. Kalau dia mengatakan saya hebat, tidak bisa dia memudaratkan kita. Oh saya hebat, dia tidak bisa memberikan manfaat juga kepada kita. Kehidupan dunia itulah 4-5 saja. Ini namanya jumlah hasar namanya. Ini begitu juga. Kalian tahu enggak wahai kelompok jin, kata Rasulullah, kalian tahu enggak wahai kelompok kafir Quraisy, saya berdakwah ini tahu untuk apa? Ya, Mbak. Saya melaksanakan tugas ini tahu untuk apa? Innama ad'u rabbi. Jadi makna ad'u rabbi, kalau kita lihat ini berasal dari kalimat da'a yad'u. Da'a yad'u mengajak, memanggil. Tetapi sebagian penafsir ada yang mengatakan ad'u itu maknanya a'taqid, saya yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Pak. Innama ad'u rabbi, saya yakin kepada Allah. Karena saya yakin kepada Allah dengan janji-janjinya, saya cuma minta pertolongan kepada Allah, tidak kepada manusia dan tidak kepada jin. Manusia tadi kafir Quraisy menjanjikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup kamu akan aman kalau tidak berdakwah lagi. Keamanan tidak saya peroleh dari kalian tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ini, Pak. Ini seperti yang kita ceritakan beberapa pertemuan yang lalu, mungkin pada Ahad yang lalu ya, pada pertemuan yang lalu. Jadi pertemuan yang lalu takut itu kan 2. Jadi ada takut level 1, ada takut level 2. Takut level 1 itu al-khaufu limadha li'adzabin. Dia karena takut azab. Takutnya kenapa? Karena linnari, takut kepada neraka. Takutnya kenapa? Yarju al-jannah, dia mengharapkan surga. Itu saja, takut kepada Allah. Tetapi level yang kedua, itu takut itu sudah tinggi lagi, Pak. Dia tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Dia tidak takut kepada neraka, tetapi lebih takut kepada yang menciptakan neraka itu. Dia tidak mengharapkan pahala, tetapi yang diharapkan yang pemberi pahala itu sendiri, itu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut kepada bala. Yang dia takut adalah pemberi bala itu sendiri. Ini sudah khauf level khas namanya, Pak. Al khaufu fi martabatil khassah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sifat ini sudah ada sama Rasulullah, Pak. Rasulullah sifat yang kedua ada sama Rasulullah. Maka kalau kita ditanya, kenapa salat berjamaah? Supaya dapat pahala 27 derajat.
Kenapa salat berjamaah? Supaya dapat pahala dalam sebuah hadis 25 derajat. Kenapa bersedekah? Nanti sedekah bisa menolong kita di padang mahsyar. Kita masih level-level itu, Pak. Tetapi level-level yang kedua ini, kenapa bersedekah? Allah menyuruh kita untuk bersedekah. Dia melakukan segala perbuatan karena Allah. Kenapa kamu tinggalkan maksiat? Karena Allah benci kepada maksiat ini. Maka hidupnya aman selalu, Pak. Aman selalu hidupnya. Dan jiwanya selalu tenang selalu, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ketika ditanya, kenapa mencari rezeki? Kenapa kamu keluar bekerja? Karena Allah menyuruh. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kamu pergi keluar, bersainglah kamu di luar. Setelah itu baru saya berikan rezeki kepadamu. Kenapa kita lakukan? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Qul, katakan ya Muhammad kepada kelompok jin, katakan kepada kelompok kafir Quraisy, innama ad'u rabbi. Innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Jadi saya itu beriktikad, berkeyakinan Allah itu yang menjaga saya. Allah yang menyelamatkan saya dari neraka. Allah yang memberikan rezeki kepada saya. Allah yang memberikan keamanan kepada saya. Maka salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin. Maka kalau kita merasa gundah, berdoa dengan malam, kita berdoa aja, ya Muhaimin, ya Muhaimin, wahai yang menjaga, memberikan keamanan kepadaku. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Saya punya banyak nama, panggil nama saya, kata Allah. Apa masalah kamu? Panggil nama saya. Ya, Pak. Kita nyopah nama salah, cok telefon, Pak tolong saya sebentar, Pak. Ya, Pak. Telefon lah, Pak PJ ni tolong lun dia, Pak PJ nyo katutah talun, Pak. Atau kita telefon hubungi tetangga, tolong saya sebentar. Apa salahnya kita ambil wuduk, kita salat, kita panggil nama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Nama saya banyak sekali, kata Allah. Fad'uuhu biha. Panggillah nama saya. Salah satu panggillah nama saya. Apa masalahmu? Masalah rezeki, panggillah nama saya. Masalahnya kita nak yakin, Pak. Yang kenyamanan yakin, Pak. Maka di dalam beberapa literatur kitab tasawuf, bahkan di dalam kitab hadis kursi, Pak, dalam hadis kursi Allah mengatakan begini, kalau kamu bertawakal kepadaku, kamu menyerahkan urusanmu kepadaku, saya akan mengurusnya, kata Allah. Akan saya urus kamu, kata Allah, kalau kamu tawakal kepadaku. Tapi kalau kamu tawakal pada anggota tubuhmu, kamu tawakal pada hartamu, kamu tawakal pada jabatanmu, maka urus dirimu sendiri, kata Allah. Nuruh. Ada seorang bertawakal sama diri dia sendiri. Saya bisa hidup dengan harta yang banyak ini, katanya, Pak. Saya bisa hidup dengan jabatan saya. Dia bertawakal dengan jabatannya. Atau dia bertawakal dengan kesehatannya. Saya bisa bekerja tanpa bantuan saudara. Saya bisa bekerja bahkan 20 tahun ke depan, ada harta, banyak sekali harta saya. Maka Allah mengatakan, kalau kamu bertawakal pada dirimu, kamu bertawakal pada hartamu, kamu bertawakal pada jabatanmu, urus dirimu sendiri. Ya urus drogri, nyan, Pak. Maka barang siapa bertawakal kepadaku, akan aku urus urusannya, kata Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka orang yang kedua itu selalu susah hidupnya, Pak. Kenapa? Dia bertawakal pada anggota tubuhnya, dia bertawakal pada hartanya. Ketika dia bertawakal pada hartanya, keesokan harinya hartanya diambil oleh orang lain, stres dia, Pak. Dia stres. Kenapa? Dia bertawakal kepada zat yang sudah hilang. Maka Allah mengatakan, bertawakallah kamu kepadaku yang tidak pernah mati, kata Allah. Al-hayy la yamut. Zat yang tidak pernah, ya zat yang terus hidup dan tidak pernah mati. Yang menyebut tawakal pada jin mati, Mak. Tawakal pada iblis mati. Tawakal pada manusia mati. Tawakal kepada harta gadah. Ya, Pak. Maka Nabi tidak pernah takut, Pak. Nabi tidak pernah takut, sedikit pun tidak pernah takut kepada siapapun, Pak. Karena Nabi yakin ada salah satu doa, Pak. Doa ini dibaca juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa ini juga dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini doa ketika dibaca oleh Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mau dibakar di atas. Sebagian mengatakan fatuqla, dalam tafsir Al-Baydawi, fatuqla finnar, dia dilemparkan ke api itu. Sebagian mengatakan fayurbak, dia sudah diikat di atas. Jadi kayunya sudah disusun, tinggal dibakar saja. Tapi Nabi Ibrahim santai saja, Pak. Kenapa? Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah. Nomor itu manusia biasa.
Ya, nampak. Jin juga manusia biasa, iblis manusia biasa. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam keluar kata-kata dari mulutnya. Ini mengajarkan kita juga. Kalau kita bermasalah, Pak, sudah tidak bisa orang lain menolong kita lagi, ucapkanlah kata-kata ini. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja yang menjadi penolong saya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, Pak. Cukup itu saja yang kita baca. Jadi ketika Nabi Ibrahim membaca itu, Allah salut dengan, oh marupa jidron teringat nak gelun kan, Pak. Jadi kebanyakan orang ketika sudah seperti itu nak teringat lagi dah kepada Allah. Teringat bagaimana cara untuk lari, Pak. Bagaimana cara untuk minta tolong pada orang lain. Tapi Nabi Ibrahim teringatnya waktu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala usyriku bihi ahada. Jadi saya tidak syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna syirik? Syirik itu di dalam kajian tauhid, syirik itu asalis, yang ketiga. Berarti kalau dua, mana yang dua? Yang dua kita dengan Allah. Yang ketiga berarti ada lain di hati kita. Ada makhluk, ada pohon kayu, ada gunung, ada batu, ada jin dan lain sebagainya. Maka kalau seseorang itu sudah ke yang lain, maka itu syirik namanya. Ya, makanya hati-hati ria itu. Ria itu adalah syirik kecil. Arti syirik kecil begini. Dia itu berbuat sesuatu bukan karena Allah lagi, tapi karena orang lain. Ya, maka digambarkan ria oleh Rasulullah SAW. Katanya kadang-kadang hana yakin, nggak sadar kita sedang ria dengan ibadah kita. Kita nggak yakin. Maka Rasulullah mengatakan ria itu tahu seperti apa? Semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Bayangkan undang, ini seperti di dalam neraka. Neraka itu penafsir mengatakan an-naru sauda. Neraka itu hitam. Wa arduhu sauda. Tanahnya juga hitam. Wa jidaruhu sauda. Juga dindingnya hitam. Orang-orang yang dibakarnya juga hitam. Hom jak tajuma. Menyokon dia kena geding hanada tepu, Pak. Sama juga seperti ria. Kita tidak sadar kalau sudah ria, Pak. Ria dalam beribadah. Maka hati-hati kalau ria itu, maka ibadah kita ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena kita sudah syirik, ya, Pak. Ini termasuk ke dalam syirik-syirik kecil. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Rasulullah, ucapkanlah kata-kata ini, wala usyriku bihi ahada. Saya tidak pernah syirik kepada Allah sedikit pun. Maka hati-hati. Kalau kita yakin kepada orang lain, tidak yakin kepada Allah, berarti itu syirik juga. Kita yakin kepada pohon kayu ini yang memberikan manfaat dan mudarat, yang bertegah-tegah bak kayanya, berarti sudah syirik. Atau kita pergi ke gunung, ini hati-hati ini. Atau kita pergi, kita potong kepala penanji ulai kebu atau ulai pu tamai kedih, nyonya hana ada puduknya, air nak turun-turun lagi, kita sudah syirik. Kita percaya kepada yang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya terlepas dari sifat syirik itu. Tidak ada hubungan dengan orang lain. Saya berdakwah ini, saya mengajak ini, makanya tadi makna ad'u itu a'taqid, Pak. A'taqid itu apa? Saya yakin betul yang memberikan nikmat, yang memberikan mudarat kepada saya cuma Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah murakabah level tinggi, Pak, yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ketika berada di dalam gua, waktu itu bersama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq takutnya luar biasa, Pak. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Lau nadhara min baini rijlaihim la nadharana. Ini kata Abu Bakar. Saking dia takutnya, ya Rasulullah, kalau seandainya kafir Quraisy itu dia melihat sedikit saja ke bawah, ya, Pak, di dekat dengan kakinya, la nadharana, dia akan melihat kita, ya Rasulullah, kabeh kita, ya Rasulullah. Rasulullah dengan tenang sekali, Pak. Apa kata Rasulullah? Kamu yakinlah di dalam gua ini bukan kita berdua. Wa thalithuha Allahu thalith. Allah lah yang ketiga. Tenang saja kamu. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana perleyo. Ya. Bahkan kelompok iblis dan jin sendiri, iblis dan setan tidak bisa memudaratkan kita kecuali dengan izin Allah. Mana buktinya? Iblis dan setan setiap menggoda manusia minta izin dulu sama Allah. Fa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah, boleh saya goda si fulan? Allah mengatakan, oh tidak boleh. Jangan macam-macam kamu sama si fulan itu. Maka jin dan setan dan iblis tidak bisa macam-macam. Tapi ketika diizinkan oleh Allah, boleh, terserah kamu. Maka ketika itu
Syaitan dan iblis melakukan aksinya untuk menggoda manusia. Tapi minta izin dulu dengan kalimat fa bi'izzatika. Ya nama. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Qul, katakan lagi ya Muhammad. Ya, ini yang kedua. Tadi yang pertama tadi, kamu jangan pernah takut dalam berdakwah. Tenangkan saja kamu. Walaupun yang mengancammu itu kelompok jin, kamu tenang saja. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sama sekali. Kemudian yang kedua, qul, katakan lagi ya Muhammad kepada dia. Ini kalau tafsiran yang pertama, katakan kepada pembesar Quraisy itu. Atau kalau tafsiran yang kedua, katakan kepada kelompok jin tadi, Pak. Wardan atau wirdan namanya. Ya. Di dalam sebuah tafsir mengatakan wirdan, ada yang mengatakan wardan. Qul inni la amliku lakum darra wa la rasada. Ini saya butuh terjemahan karena apa? Ini maknanya nanti dua, Pak. Kita akan melihat di dalam terjemahan itu bagaimana. Apakah menggunakan tafsiran pertama atau kedua? Ya, terserah. Tahu baca. Boleh. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun. Iya. Terus satu lagi? Dan tidak pula suatu kemanfaatan. Iya. Jadi ini yang pertama, tafsiran terjemahannya. Saya tidak bisa mendatangkan manfaat apapun dan saya tidak bisa mendatangkan mudarat apapun ya. Sekarang kita masuk ke dalam tafsirnya. Qul, katakan ya Muhammad, inni la amliku lakum. Makna inni la amliku lakum, ini berarti itu berarti awal kalimat. Awal kalimat. La amliku lakum itu ditafsirkan oleh Syekh Tantawi, ana basyarum mithlukum. Saya sama seperti kalian. Arti sama apa? Kalau yang pertama tadi saya sama manusia, sama-sama manusia. Kalau seperti dengan kelompok jin, saya sama seperti kalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Kita itu sama-sama diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kita sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat. Kenapa? Yang menciptakan adalah Allah, yang memberikan mudarat adalah Allah. Jadi makanya la amliku lakum darran. Maknanya apa? Ma darrukum, ma adurrukum. Saya tidak bisa memudaratkan kalian. Wa ma anfa'ukum. Dan saya tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian. Wahai kelompok jin, wahai kelompok manusia, kata Rasulullah. Ya. Sekarang perhatikan ini baik-baik. La amliku. Kenapa Imam Ibnu Katsir, Syekh Tantawi mengatakan ana basyarum mithlukum. Saya manusia seperti kalian. Bashar itu di dalam kajian Al-Bayan, Daqaiqul Bayan, Daqaiqul Furuq fil Bayan Qur'ani, itu bashar itu berasal dari kalimat basyarah. Basyarah itu permukaan kulit, ya, Pak. Permukaan kulit. Maka permukaan kulit itu basyarah namanya. Permukaan tanah basyarah juga namanya. Berarti maksud Rasulullah, saya dari tanah sama seperti kalian. Bedanya apa? Rasulullah itu sudah diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau kita ingin seperti Nabi bisa enggak, Pak? Kita ingin hidup nanti setelah meninggal ingin bersama Nabi di alam barzah, bisa enggak? Kita ingin bersama orang-orang saleh, bisa enggak? Kalau kita lihat amal ibadah hansib tambah. Artinya apa? Enggak cukup kita nak sama seperti Nabi, tapi bisa enggak kita dengan Nabi? Ini pada suatu hari. Terima kasih.